Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki akronim BRIGHT yang kedua, yaitu repentance atau pertobatan. Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan disebut sebagai hidup dalam pertobatan. Dan ini merupakan proses seumur hidup atau lifetime. Pertobatan secara alkitabiah adalah sikap hidup yang berpaling dari dosa dan kehidupan yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menuju kehidupan baru di dalam Kristus, di mana Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi seseorang. Nah, Bapak Ibu, kehadiran Yesus membawa efek pada perubahan hidup dari orang tersebut, dari kita. Apabila selama ini yang menjadi pusat kehidupannya adalah keakuan, atau mungkin berhala-berhala, atau bahkan kuasa kegelapan, kini sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut bahasa asli yang terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 3 ayat 8, kata pertobatan atau repentance ini berasal dari bahasa Yunani metanoia, yang berarti a change of mind from evil to good or from worse to better. Jadi pertobatan ini Bapak Ibu Saudara itu berasal dari hati dan pikiran kita yang diubahkan, kemudian diikuti oleh tindakan yang menunjukkan buah dari pertobatan tersebut. Pertobatan tidak sama dengan penyesalan, karena yang namanya penyesalan itu belum tentu bertobat Bapak Ibu Saudara. Contohnya siapa? Yudas Iskariot. Kita tahu kisah Yudas Iskariot yang telah mengikut Yesus 3,5 tahun lamanya. Pada akhir hidupnya, setelah dia sadar dia telah menjual gurunya, Yudas menyesal. Tapi tidak ada langkah pertobatan yang Yudas ambil. Jadi seseorang itu bisa saja menyesali kesalahannya, kejahatannya, perbuatannya, tapi dia bisa saja melakukannya kembali atau melakukan kejahatan yang lain. Yudas melakukan bunuh diri. Nah, pertobatan tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang bertobat, dia tidak hanya sampai pada titik menyesali kesalahannya, tetapi berbalik kepada Allah dan meninggalkan kehidupannya yang jahat dan penuh kenajisan. Dan inilah pertobatan yang sejati. Hari ini saya mau mengajak setiap kita melihat satu contoh tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan sejati, yaitu Daud. Siapa yang tidak kenal Daud dengan segala kemegahan dan riwayat yang luar biasa, namanya yang terkenal masyhur secara khusus dalam kalangan bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat di Alkitab dalam Mazmur 51, Daud justru di sana menunjukkan kehancuran hidupnya yang paling dalam. Mazmur ini berisikan pengakuan, penyesalan dan penyerahan diri seorang Daud, raja besar, untuk dibentuk ulang oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menyadari dosanya melalui Nabi Natan, Daud tidak menutupinya. Baik di hadapan Nabi Natan, bahkan di hadapan Allah. Justru dengan jiwa yang sangat hancur, hati yang patah dan remuk, Daud justru datang kepada Allah dan berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Ini menunjukkan ada satu kegentaran yang luar biasa dalam diri seorang Daud, Bapak Ibu. Ketika dia berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, dia tidak hanya sekedar menyesal, tapi ada satu kegentaran yang luar biasa. Aku orang berdosa, sementara sekarang Allah yang berdiri di hadapanku adalah Allah yang Maha Kudus. Pertanyaannya, apakah pertobatan Daud, sikap Daud hanya sampai di titik itu? Tidak. Kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi dalam Mazmur 51, Daud sampai pada titik dia sadar dia butuh pemulihan dari Allah. Maka dalam ayatnya yang ke-13 Daud berkata, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Bapak Ibu Saudara, kalimat ini lahir dari hati Daud yang sungguh-sungguh memohon supaya Allah mengampuni dia dan memulihkan dirinya, tidak membuang dia sama sekali. Supaya apa? Supaya Daud bisa terus merasakan hadirat Allah
dan dia bisa kembali berjalan di jalan kebenaran. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu, pertobatan seorang Daud ini ia nyatakan dengan komitmen untuk kembali berpaut hanya kepada Allah. Di seluruh sisa hidupnya, Daud menyerahkan segala keberadaan dirinya untuk berjuang. Berjuang ngapain? Berjuang menjalani hidup kudus. Berjuang menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pertobatan yang sesungguhnya. Bukan hanya sampai di menyesal, tapi ada satu sikap meminta permohonan Allah untuk memulihkan kita dan berjuang berbalik kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, Daud dan kita bukanlah manusia sempurna, bukan. Tidak ada satupun dari kita manusia yang kebal dari dosa. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, majelis sekalipun, presiden sekalipun, aktivis sekalipun. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang sampai hari ini dosa yang masih kita simpan jauh di dalam lubuk hati kita, yang kita genggam erat-erat dan enggan kita lepaskan? Bersediakah kita kalau hari ini Tuhan menegur kita dengan firman-Nya atau mungkin melalui sesama kita? Lalu setelah ditegur, oke, aku bersedia Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apa respon kita Bapak Ibu? Maukah kita membukanya sungguh-sungguh kebusukan dalam diri ini secara terbuka di hadapan Tuhan? Maukah kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan kerendahan hati, membawa diri kita yang bobrok dan hancur ini, mengakui semua pelanggaran kita, menyesalinya dan memohon pemulihan Allah? Dan yang pertanyaan paling penting dalam hidup ini, sudahkah kita, kau dan saya, menjalani proses pertobatan hari ini? Bertobat itu bukan hanya satu kali seumur hidup Bapak Ibu, tapi proses seumur hidup. Artinya hari ini pun kita perlu bertobat. Sudahkah kita mengambil langkah ini di hadapan Allah? Jika belum Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis pernah menyerukan satu seruan pertobatan yang keras di hadapan semua orang. Dan ini juga seruan pertobatan yang keras bagi kita semua. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati.